Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen yang merupakan seorang murtadin Indonesia bersama dengan Muslim, di mana di dalam diskusi ini seorang Muslim bertanya, pada waktu Tuhan Yesus masih kecil atau masih bayi atau baru lahir, apakah ada orang yang menyembah Dia? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Sate kambing. Halo, Kolikul. Assalamualaikum. Ya, Islam Kristen, Bang. Islam. Islam lah ya. Oh, kok ngopi, Bang? Cepet kali kok ngopi, Bang. Udah ngantuk kau? Janganlah ngopi. Is. Halo. Halo. Ya, ada yang mau ditanya, Bang? Halo. Iya, halo. Oh, Ada udah yang kedengaran. ditanya, Bang? Adanya suaraku atau enggak sih? Ada. Ada. Apa yang mau ditanya, Bang? Aku tanya apa ya? Sejak tahun berapa Yesus disembah ya? Kemanusiaannya. Iya. Abad pertama. Abad pertama tepatnya pada tahun berapa? Tahun 33. Sebelumnya gak disembah dia. Sebelumnya disembah, tetapi tidak dalam kemanusiaannya, dalam keilahiannya. Yang nyembah siapa? Semua manusia, ini seluruh keturunan Adam sampai kepada Musa, sampai kepada bangsa Israel yang sekarang ini, ya. Tapi yang bukan rabbinik, itu semua menyembah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Terus ketika Isa masih bayi, adakah yang menyembah dia? Ada 3 orang majus itu, tercatat itu di dalam Alkitab. Raja itu, Orang Gaspar, Majusi? ya, Gaspar, Melchior dan Baltazar. Raja itu, udah disembah dia begitu lahir. Para gembala. Terus dari mana dia tahu kalau dia Tuhan? Kan masih bayi. Dia Tuhan, sebelum dia mengambil kodrat manusia, dia telah Tuhan, ya, dia maha mengetahui. Dalam keilahiannya, dia kan tidak berubah jadi manusia. Dalam keilahiannya, dia tetap maha tahu, karena dia adalah Allah. Ada khobar dari mana? Ada kabar dari mana kalau dia itu Tuhan pas waktu bayi? Gabriel yang menyampaikannya kepada Maria. Di dalam Lukas 42, dikatakan Terus, demikian. apakah Maria menyebarkan ajaran itu? Maria itu bukan laki-laki yang diperintahkan untuk menjadi rasul, yang diutus oleh Yesus itu 11 muridnya, 1 murid khusus dan 70 murid lainnya. Itu tercatat di dalam Lukas 10, Maria Matius itu ibunya Yesus. 28, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kenapa? Itu kan Maria itu ibunya Yesus lah. Betul, ibu kemanusiaannya. Tetapi Oke. dalam keilahiannya dia adalah Kan Tuhannya Maria. Kan Yesus tadi masih bayi, terus disembah kata kamu. Sudah Dan disembah. kabarnya dari Maria. Kabarnya Malaikat. kan dari ya Malaikat. kabarnya malaikat mengabarkan ke Maria, Kepada seluruh gembala dan kepada Maria. kepada seluruh gembala dan kepada, berarti yang mengajarkan pertama kali kekristenan itu Maria. Yang mengajarkan kekristenan Yesus lah. Iya. Yesus. Loh, kan dia masih bayi. Maria itu nggak Kan dia mengajar. Maria nggak mengajar karena dia bukan seorang pengajar. Perempuan itu Terus nggak boleh kok- mengajar. Lah, terus kok dia disembah? Lah karena dia Allah. Yesusnya itu kok disembah Ya, gitu. karena dia Allah Kan yang masih- mengambil kodrat manusia. Keilahiannya kan Kan nggak masih kecil. Keilahiannya nggak kecil.
kemanusiaannya yang masih kecil kan dari tadi kan saya sudah katakan, ketika keilahiannya mengambil kodrat manusia, keilahiannya itu tidak berubah menjadi manusia sehingga dia mengecil. Oke. Keilahiannya tetap maha kuasa. Dalilnya Wahyu 1 ayat 8. Akulah firman Allah ya yang sudah ada. Ini berarti past imperfection yang telah ada, yang ada, dan yang akan datang, dan yang maha kuasa. Baca aja tuh Wahyu 1 ayat 8. Itu keilahiannya. Kan Yesus itu masih bayi kan. Terus itu tahu ada Tuhan Yesus itu sebelumnya pada masa-masa sebelum Maryam ada itu tahu dari siapa? Ya dia, karena dia yang bertemu dengan Abraham, dia yang bertemu dengan Nuh, dia yang bertemu dengan Musa dalam berbagai rupa teofani. Bahkan dia kepada Abraham datang dalam rupa manusia. Di dalam Kejadian 18, Tuhan menampakkan dirinya dalam bentuk tiga manusia. Itu Abraham sujud menyembahnya sampai ke tanah. Lalu ketemu dengan Musa, ketemu dengan Nuh, ketemu dengan Daniel, ketemu dengan Yesaya, bahkan bergulat dengan Yakub. Itu dia dalam rupa manusia. Jadi siapa yang sudah disembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub? Ya Yesus. Dalam kodrat keilahiannya dengan berbagai teofani. Oke, tadi Mbak katakan bergulat dengan Yakub. Yakub menang nggak melawan Yesus? Menang. Berarti Yesus lemah. Berarti yang harus dituhankan Yakub lah. Tapi kan Yakub nggak bisa mencipta. Oke, sesuatu yang mencipta itu Ya, adalah jadi yang kalau agung. kamu bilang kalau kamu bilang bergulat siapa yang menang wajib dituhankan, kenapa Muhammad nggak kalian tuhankan? Dia kan menang perang terus. Tuhankan ya. Maka terus dia. itulah. Nah, ini definisimu sebentar. Jangan maka itulah. Ya, jadi kamu kalau mendefinisikan sesuatu yang lebih unggul dari Tuhan Yesus seolah-olah pantas dituhankan. Apalah keunggulan Allahmu sehingga dia pantas dituhankan? Sebutkan sama saya. Apalah keunggulan Allahmu? Apa yang sudah dia bisa lakukan? Bisakah dia menghidupkan Muhammad selama 3 hari dia mati tidak dikubur? Hah? Apa yang pantas menjadi acuan Allahmu itu dituhankan? Sebutkan sama saya. Ketimbang nurunin ayat, saya hari ini bisa nurunin ayat. Apa? Oke. Apa? Saya katakan. Allahku adalah yang menciptakan Abraham, Musa, dan Yesusmu. Apakah Allahmu ketemu dengan Abraham? Dia tidak menampakkan wajahnya. Oke, kalau Allahmu yang menciptakan Abraham, siapa istri Abraham? Kalau memang Allahmu yang menciptakannya. Siti Hajar dan Sarah. Dalil. Di mana tertulis? Sarah. Di mana Sarah. tertulis? Di mana tertulis? Di Al-Quran lah. Oke, sebutin. Saya cek. Kalau ada, saya cek. Cari. Dengar ya, Siti apa tadi namanya? Siti apa? Masa Allah yang nggak tahu nama istri Ibrahim? Cari sampai dapat. Siti Aminah. Iya, kalau nggak baca Alkitab si penafsir mana tahu apa-apa dia. Pede kali kau. Apakah si tikus mati. Si tikus mati. Aduh Tuhan, aku ada lah yang typing ini. Surat Ibrahim. Ada surat Ibrahim ayat 37. Bacakan kalau ada nama Siti Hajar. Ibrahim ayat 37. Ya udah bacalah. Baca.
Siti Aminah. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati ya Tuhan, demikian agar mereka melaksanakan sholat. Ini Ibrahim ayat 37. Yang mana? Mana bro? Kok tidak ada? Hah? Di mana bro? Jangan tebak-tebak si buah manggis. Salah tebak, kau menangis. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat Engkau, yang dihormati. Ya Tuhan, agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Itu cerita, itu cerita Mana? Ismail sama Siti Hajar. Mana orang itu cerita, dayatnya kayak gitu kok? Terus kemana lah si Siti Hagar sama si Siti Sarah? Kalaulah memang Allahmu tahu, tidak mungkin dia tidak tahu nama istrinya. Ada lagi gambar susu siap lintas. Si tikus mati. Ada typingan Siti Marpau. Anjir ngakak anjir. Astaga Tuhan. Yang agak lain lah orang ini. Siap mencet. Mana lah Sitinya? Dia katanya menceritakan si Siti itu. Aduh Tuhan, ngaku-ngaku menciptakan Ibrahim. Nama bini Ibrahim udah gak tahu. Siti Kusnandar. Siapa bro? Siti. Aduh. Wala, Siti Badriah. Oh itu dijelaskan apa di dalam hadis Ibnu Abbas, Pak. Allah itu yang bilang. Hah? Ah? Nabi Siapa yang Muhammad. Hadis itu Nabi Muhammad yang bilang. Coba baca. Capek kali. Ditanya di Qur'annya kok melari ke hadis. Aduh Tuhan. Allah mau nggak nurunkan ayat? Si tilep. Mana di Quran? Kenapa kau lari ke hadis? Nggak sanggup rupanya Quranmu ini. Siti Aminah. Kenapa? Allah mau lupa? Kemudian Ibrahim membawa Siti Hajar dan Ismail itu. Di mana itu tertulis? Di samping Baitullah. Di mana itu tertulis? Hadis apa? Hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nomor? Nomor? Cari istri Adam. Siti Rifa. Cari. Makanya ya, gini ya. Wahyu dari Allahmu itu Quran atau hadis? Quran. Nah, Allahmu pernah nggak ngasih tahu nama istrinya Ibrahim? Kalau Allahmu nggak ngasih tahu, kok pandai-pandaian? Kalian harusnya nyontek Alkitab biar dapat. Kalau kalian nengok Alkitab, kalian pasti ketemu itu. Kenapa? Karena Yesus itulah yang disembah oleh Abraham. Bahkan Yesus bilang, Abraham bapamu sudah melihat hari-hariku dan dia bersuka cita. Itu. Kalau Allah mau aja nggak tahu nama istrinya si Ibrahim, terus kau percaya dia nyiptain si Ibrahim? Ke laut. Bahkan ya Allah mau nggak tahu nama istrinya si Adam. Kau carilah di Quranmu kalau ada.
Ngaku-ngaku. Ada referensinya kan ada hadis, Mbak. Itu kan diceritakan di Mana hadis. dikatakan Allah? Berimanlah kamu Apanya? kepada hadis. Kamu itu disuruh Allah beriman kepada kitab sebelumnya, bukan kitab sesudahnya. Hah? Kapan hari Allah mau bilang, wahai umatku, berimanlah kamu kepada kitab sesudah Quran. Disuruhnya beriman kepada kitab sebelumnya. Mana kitab Oke, sebelumnya? Aku mengimani Mari. Injil, Taurat, Mana Injilnya? Injil siapa? Zabur. Injil siapa? Terus kamu itu kan juga disuruh Injil untuk siapa? mengimani Al-Quran juga. Injil itu Injil siapa? Bible. Iya, kepada siapa itu? Yang kamu baca Allahmu. itu. Ini buatan gereja saya. Kapan Oh, berarti hari? Memang palsu di sini itu, nggak ada bukan- Isa, bukan. nggak ada Isa di sini nggak ada Isa. Berarti Ada Isa. palsu itu. Ya nggak apa-apa palsu. Yang penting kalian jangan nyontek kita palsu kami. Kalau kamu bilang palsu, terus apa kabar ini yang nggak ada nama istrinya Ibrahim, istrinya Adam? Ini lebih dari Oke. apa? Oke, Coba, kok nggak kita lengkap itu bicara sih? Jangan. bicara ketuhanan aja. Jangan lari. Pasti lari ke Tuhan. Kita Coba bicara ketuhanan aja. Selesaikan dulu klaim kau yang mengatakan, apalah keunggulan Allahmu? Katamu keunggulan Allahmu, dia yang menciptakan Ibrahim. Ku tanya satu, siapa istri Ibrahim? Nggak sanggup dia jawab, nggak unggul. Ya itu Siti terbukti. Hajar. Nggak terbukti, Siti Hajar. buktikan. Buktikan Siti di dalam Hajar. Quranmu. Lu Siti Hajar dari mana? Siti Hajar Dewantoro. Hah? Mana? Quranmu aja nggak ada kok. Gimana sih kau? Nggak perlu malu. Kau mau nyontek? Kitab palsu kami. Udah kau bilang kitab kami palsu. Terus kau mau nyontek? Gini loh kan. malu. Itu kan menjelaskan nggak menjelaskan detailnya juga dijelaskan di surat hadis. Hud ayat 1, Quran itu diturunkan secara terperinci, jelas. Oh, kok enggak Tapi apa ya? Lu bacakan surat Hud ya. Penjelasannya Lu bacakan surat penjelasannya Hud ya. juga di Lu bacakan surat Hud ya. Jadi jangan kau sendiri menghina loh Quranmu. Quran itu enggak teliti, enggak terperinci. Ini kau baca kok ini. Tapi kenapa enggak ada nama istri Ibrahim? Nih, kau harus dengar nih surah Hud 1. Sesungguhnya. Mana dia? Surah Hudnya, bentar dulu. Oh. Masa kau bilang gak terperinci? Kok kau hina Quran kau? Tunggu ya. Nih. Nih ya. Quran. Bentar. Nih. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama mengikuti, menyaksikan, serta mendengarkan akan diskusi ini. Dan kita juga sudah memahami tentang penjelasan dari Agatha Palermo, yaitu seorang murtadin Indonesia yang sangat cerdas. Dan dari penjelasan dan jawaban-jawaban yang diberikan, tahulah kita bahwa sesungguhnya sejak lahir Tuhan Yesus disembah oleh manusia. Di mana atau siapa yang menyembah Tuhan Yesus? Pada waktu itu ketika Yesus lahir, malaikat datang memberitakannya kepada para gembala. Setelah mendengarkan akan berita tersebut, para gembala datang mencari Yesus dan mereka menyembah Tuhan Yesus. Teman-teman, jadi semua orang yang pada waktu itu ada di sana, termasuk Maria dan Yusuf, mengetahui bahwa yang lahir itu bukanlah manusia biasa seperti pada umumnya, tetapi dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang lahir melalui akan perawan Maria.
Jadi teman-temanku, Tuhan Yesus disembah sejak lahir sampai dia saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Oleh karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Oleh karena dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Dan yang mengkonfirmasi semua akan kelahirannya, akan kedatangannya, itu adalah malaikat ataupun utusan dari Allah sendiri. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir bahwa Tuhan Yesus disembah justru setelah dia bangkit dari antara orang mati. Bukan, karena dia adalah Tuhan sejak dia lahir. Jadi teman-temanku, jangan sampai keliru. Tuhan Yesus memberkati.